Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bersukacita di dalam kesukaran. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Boleh katakan amin? Saudara, banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Tetapi, jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak pernah akan bertahan lama, alias hanya sementara. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Artinya, bukan hanya ketika diberkati Tuhan saja kita dapat bersukacita, tetapi di tengah kesukaran pun kita tetap dapat bersukacita. Boleh katakan amin? Berikut kita belajar dengan Nabi Habakuk. Sukacita inilah yang dirasakan oleh seorang Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bila kita melihat fakta atau situasi yang terjadi, maka kita bisa tahu bahwa Habakuk punya alasan untuk bersedih, meratap, bahkan putus asa. Tapi Habakuk tetap mampu bersukacita. Nah saudara, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan penuh kesukaran. Nah, berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam, keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu bisa lihat, bagi orang percaya, tidaklah sulit untuk bersukacita di tengah masalah dan penderitaan. Karena kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Itu firman. Jadi jika saudara mengalami masalah berat, mari jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa bersukacita di dalam kesukaran? Jawabannya, jelas sangat bisa. Tidak ada yang terlalu sulit bagi orang beriman. Bersukacita di tengah masalah memang tidak mudah. Tidak semudah mengatakannya. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus memahami bahwa ini adalah hal yang sangat Tuhan inginkan dari kita. Bersukacita adalah suatu sikap dan pilihan. Tidak selalu perasaan yang kita rasakan setiap saat. Tentunya untuk bisa bersukacita di tengah permasalahan, atau kita katakan mungkin di tengah ada masalah sakit penyakit yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya besar, maka kita harus memiliki hati yang benar dan dasar keimanan yang kuat. Maka mari kita pelajari dasar-dasar firman Tuhan agar kita dapat terus bersukacita di tengah badai permasalahan sakit penyakit yang menimpa kita. Tubuh lahiriah kita boleh saja lemah. Tubuh fisik kita sudah tidak mampu lagi menopangnya. Namun jangan biarkan tubuh batiniah kita juga melemah. Tetaplah semangat, optimis, memberi dan melayani semampu kita. Serta senantiasa tetap mengucap syukur. Di Kolose 1 ayat 12 sampai ke 14 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Katakan amin. Saudara, kita bersukacita karena kita berada dalam rencana Tuhan. Berada dalam rencana Tuhan berarti Tuhan mengawasi kita. Bahwa kita berada di bawah perlindungannya. Dan kita memiliki masa depan yang cerah. Jika kita ambil bagian di dalam Kristus, maka kita sudah berada dalam rencananya. Jadi ketika kita menghadapi masalah sakit penyakit atau masalah apapun, atau masalah kehidupan apa sajalah, seperti pekerjaan lah, pernikahan lah, keuangan dan lain sebagainya. Saudara, kita bersukacita karena kita berada dalam rencana Tuhan. Berada dalam rencana Tuhan berarti Tuhan mengawasi kita. Bahwa kita berada di bawah perlindungannya. Dan kita memiliki masa depan yang cerah. Ada amin. Jika kita ambil bagian di dalam Kristus, maka kita sudah berada di dalam rencananya.
Jadi ketika kita menghadapi masalah apa saja, mau itu sakit penyakit, masalah kehidupan seperti pekerjaan, pernikahan, keuangan, dan lain sebagainya, maka bersukacitalah terlebih dahulu. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang indah pada waktunya. Katakan amin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar dapat bersukacita di dalam kesukaran? Jawabannya adalah, milikilah persekutuan yang karib dengan Tuhan senantiasa. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. So, ketika kita mampu bersukacita di dalam kesukaran, maka kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Mari saudara, Bapak Ibu semua, baik Anda sebagai seorang pelayan Tuhan, bahkan mungkin Anda seorang pemimpin, baik dalam komunitas, pemimpin dalam keluarga, maupun menjadi seorang pemimpin di dunia kerja, mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk memimpin dengan hati yang setia kepadanya. Selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang-orang di sekitar kita. So, percayalah, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu, kuatkanlah hati dan tetaplah bersukacita. Mari Bapak Ibu semua saudara, kita senantiasa bersukacitalah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.